Selamat siang para traders emas ataupun gold, salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @versindo Trade House hadir kembali pada siang ini, dan dimana kita bisa melihat jam sekarang menunjukkan pukul 13.17 menit waktu Indonesia bagian Barat, tepatnya pada hari ini, yaitu pada hari Rabu 5 Agustus 2026 ataupun Wednesday 5 Agustus 2026. Dan perlu juga diketahui bahwa pada channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel, serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan manapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya, maupun di like dan diberi komentar di kolom komentar maupun di sharing ke teman-teman. Baik, dan kita bisa melihat ini adalah sebuah artikel yang dimana masih simpang siur dan belum dikonfirmasi ya. Tetapi dari gelagatnya ataupun melihat dari perjalanan harganya, itu terutama dari harga minyak, sepertinya ini berita kurang akurat ya. Dimana ini berita menyebutkan bahwa status antara pembicaraan antara Amerika dengan Iran ini masih belum ada kejelasan ya itu, dan ini menyebabkan penuhnya kapal-kapal tanker di Selat Hormuz ya. Jadi kalau dilihat ini punya berita ada bantahan dari pihak Iran, tetapi kita lihat dari segi dari harga minyak ini sepertinya tidak benar ya. Artinya mereka ini telah sedang membicarakannya perdamaian ini. Lalu bagaimana dengan trading? Kita bisa melihat ini, di mana hari ini harga emas mencapai dengan angka 4174.52, dan itu barusan beberapa saat yang lalu yang terjadi, di mana ini terjadi pada pukul 13:14 waktu Indonesia bagian Barat, sedangkan harga terendahnya ataupun low-nya yaitu dengan angka 4070.38, dan itu terjadi pada pukul 7 tadi pagi. Dan juga diketahui oleh kalian juga, saya selalu memperbandingkannya dengan harga silver ataupun perak, yaitu dengan kode XAG USD yang berada di baris yang keempat, di mana hari ini mencapai angka tertingginya yaitu dengan angka 61.62, dan terendahnya yaitu dengan angka 59.39, dan sekarang berada di sekitaran 61.43, sedangkan harga emasnya pada angka 4167. Dan di baris yang kelima itu adalah US oil, itu adalah harga minyak mentah dunia, dan sekarang berada pada angka 74.35. Tetapi kita kalau dibandingkan dengan video yang diupload kemarin yaitu dengan angka 79.6, berarti ada penurunan sekitar 5,2 US dollar per barrel ya. Jadi ada sekitar 6% adanya penurunan dari harga minyak ini, di mana penurunannya pada angka 79.6 dan sekarang menjadi 74.4 ya. Jadi ada penurunan 5,2 ya. Itu bisa dikatakan ini sepertinya dari berita tadi, berarti antara Amerika dengan Iran itu sudah ada sedang membicarakan perdamaian ya, kalau dilihat dari pergerakan dari harga minyak ini ya. Tetapi kita juga harus melihat keyakinan ataupun kepastiannya dari sumber berita tersebut. Kita akan menunggu kepastiannya bagaimana, apakah benar sedang adanya perundingan atau tidak, dan itu kita nanti bisa di-upload di halaman short ya. Tetapi yang jelas ini kalau dilihat dari harga minyak ini, jelas ini adalah sedang membicarakan perdamaian, menyebabkan harga minyak ini turun drastis ya, sekitar 6%, cukup
besar juga, sekitar 24 jam ya. Itu adanya penurunan sebanyak 6% ya. Lalu kita akan kembali ke masalah trading, di mana ini masih posisi dengan sama punya saya, dan ini adalah perkiraan sedikit mundur ke belakang, di mana ini adalah perkiraan saya untuk range yang kecil untuk edisi 4 Agustus 2026, di mana saya memperhitungannya dengan ketinggian 4120 sampai dengan 4130. Itu tidak terjadi ya, dan hanya terjadi yaitu dengan angka 4106.4 ya. Dan terendahnya saya juga memperhitungkannya yaitu dengan angka 4040 sampai dengan 4045. Itu pun tidak terjadi, namun yang terjadi yaitu dengan angka 4061.3 ya. Itu yang terjadi, dan ini juga ada sedikit catatan. Apabila pada jam 19 itu harganya bisa bermain di atas 4100, jelas ini akan menunjukkan kenaikan. Tetapi ini tidak, malahan tadi start dari mulai pada pukul 9 itu baru adanya angkanya 4100 ya di bursa Asia. Kemudian ini adalah perkiraan saya untuk range yang besar ya untuk edisi semalam, yaitu edisi 4 Agustus 2026, di mana juga saya menghitung dengan angka 4135 sampai dengan 4150. Itu juga tidak terjadi, namun yang terjadi hari ini di bursa Asia, tetapi semalam itu hanya mencapai dengan angka 4106.4 ya. Dan harga terendahnya saya juga menghitung juga salah dengan angka 4025 sampai dengan 4035, tetapi yang terjadi yaitu dengan angka 4061.3 ya. Itu yang terjadi. Lalu berikutnya ini adalah dari penjelasan mereka, di mana harga emas ini kemarin adanya kenaikan diakibatkan melemahnya harga minyak ya, dan kita akan fokus pada jobs data Amerika yang akan diedarkan pada hari weekend ini, yaitu tepatnya pada hari Jumat ya, yaitu pada tanggal 7 Agustus 2026, dan di sana bisa kita melihat apakah akan adanya signal bahwa The Fed Amerika akan menaikkan suku bunga ataupun tetap pada pendiriannya ya. Kemudian kita bisa melihat kelanjutan dari isi dari berita ini, di mana harga minyak ini Brent turun lebih pada angka 5%, dan kita akan melihat dari ADP employment pada hari Rabu ini ya yang akan diedarkan. Kemudian platinum itu naik lebih pada angka 7%, dan berita selengkapnya ataupun penjelasan dari mereka selengkapnya ulasannya, di mana harga emas ini terjadi kenaikan pada hari Selasa sebanyak 1%, didukung oleh dari harga minyak dari adanya penurunan, dan diikuti juga adanya penurunan bahwa suku bunga di Amerika tidak akan segera naik ya, dan diakhiri dengan harga penutupan semalam yaitu dengan angka 4086 waktu setempat, yaitu tepatnya pada pukul 1:20 ya, dan ataupun pada pukul 18:20 waktu GMT ataupun pukul 1:20 waktu Indonesia bagian barat ya. Dan kita bisa melihat bahwa harga emas ini ditutup 1,5% lebih tinggi di future-nya dengan angka 4152, yaitu pada kontrak Oktober ya. Dan sepertinya bulan Oktober ini tidak ada kontrak ya, namun itu agak sepi. Kebanyakan traders itu lebih suka di kontrak Desember. Dan kemudian kita bisa melihat harga minyak itu turun lebih pada 5% ya,
tempo semalaman, di mana mencapai angka terendahnya selama 3 mingguan diakibatkan adanya komentar dari Qatari ya, maupun dari official dari Amerika bahwa adanya kenaikan harapan ya dari upaya diplomatik dari kedua negara akan mencapai kesepakatan dengan Iran, yaitu mengenai Selat Hormuz ya. Jadi menyebabkan itu harga minyak itu turun, tetapi semalam harga minyaknya turun, harga masih tidak naik dan naiknya di Asia tadi ya. Dan ini mungkin disebabkan adanya tercapainya kesepakatan ya antara Amerika dengan Iran ya. Dan ini hanya diprediksi aja dan kita masih belum mengetahui, tetapi kita akan fokus pada non-farm payroll, dan kita sudah biasanya di adanya perundingan itu selalu adanya di perdamaian pada weekend. Jadi kita akan fokuskan kepada non-farm payroll dahulu ya. Dan juga adanya dari Bank Sentral Korea juga ada pembelian emas ya. Kemudian lebih awal lagi pada hari Senin, yaitu John William juga mengatakan inflasinya bisa terkontrol, dan apabila diperlukan kenaikannya baru bisa diajak kompromi untuk menaikkan suku bunga, dan sementaranya belum adanya kenaikan suku bunga yang lebih jelas ya. Dan kemudian para traders sekarang sudah makin mengecil, persentasenya sekarang sudah mencapai dengan angka 57% ya, di mana keyakinan dari mereka sudah meruntuh ya di angka 57% kemungkinannya akan kenaikan suku bunga di bulan September ya. Dan pada akhirnya Shirford ditutup dengan angka 59,82, yaitu adanya kenaikan 2,8%, diikuti dengan platinum naiknya cukup drastis sebanyak 7,1% menjadi 1.742, dan palladium itu juga naik 7,1% menjadi 1.354 ya. Dan kemudian data ekonomi yang akan diedarkan pada hari ini jelas yang tadi disebutkan, yaitu ADP non-farm employment, yaitu minus 12.000 ya. Jelas itu akan membuat ya USD-nya turun ya, dan harga emasnya itu kembali naik ya. Dan ini angkanya selisihnya jauh sekali ya, dan sudah bisa dipastikan bahwa angkanya itu akan di bawah 98.000 ya. Itu yang pertama, dan mungkin itu hanya gelombang yang pertama, dan yang gelombang yang kedua ini yang perlu dilihat ya, yaitu ISM non manufacturing PMI, dan ini ada kenaikan ya. Itu jelas akan membuat US ini naik ya, dan harga emas ini akan turun. Tetapi ini masih data ataupun perkiraan secara hitung-hitungan dan bukan suatu kepastian, dan kita akan fokuskan kepada Timur Tengah sementara ini, dan kita sambil menunggu pada hari Jumat untuk agendanya non-farm employment ataupun non-farm payroll ya. Sedangkan pada signal dari semalam sudah mengindikasi naik ya, itu dari pukul 2.35 sampai dengan tadi barusan ini 12.01 dengan target 4181 bisa dilihat ini. Dan di sinyal real dari RSI ya sudah overbought ya, jadi sudah bermain di atas angka 80. Dan sepertinya kalau perjalanan seperti ini dia akan berkutat terus ya, akan lama karena posisinya overbought ya. Dan kemudian pada angka-angkanya, yaitu pada pukul 12.01 ini, yaitu mengacu pada resistennya saat 4181 dan
4203 dan selanjutnya 4225, sedangkan supportnya di angka 4098, 4061 dan terakhir 4039, dan diperkirakannya secara harian harga emas ini akan terjadi kenaikan dibanding dengan harga kemarin. Berikut ini selanjutnya ini adalah perkiraan saya pada hari ini ya, di mana saya akan merubah ini mungkin di sini ya. Ini sedangkan ininya mungkin sudah terbalik ya. High jadi low, kemarin punya resisten ya. Dan seperti biasa kita akan ambil screenshotnya sebanyak 2 kali untuk kita bahas esok hari ya. Oke, dan ini sudah 2 kali. Dan kita bisa melihat jam telah menunjukkan pukul 13:34 waktu Indonesia bagian Barat, tepatnya pada hari ini yaitu 5 Agustus 2026. Dan kondisi di Jakarta ini dengan penuh matahari dengan terik ya. Dan seperti biasanya kita akan memulai dengan range yang besar dahulu ya. Untuk edisi 5 Agustus 2026 ya, dimana saya memperhitungkannya untuk tingginya yaitu dengan angka 4193 sampai dengan 4215, sedangkan harga terendahnya saya berhitung dengan angka 4100 sampai dengan 15 ya. 4115 yang dimaksud. Selanjutnya kita akan maju lagi yaitu dengan perkiraan range yang kecil ataupun saya sebut normal ini untuk edisi 5 Agustus 2026, di mana saya menghitungnya yaitu dengan angka 4168 sampai dengan 85 ya. Dan harga terendahnya yaitu dengan angka 4125 sampai dengan 35. Dan perlu diperhatikan mungkin area di sini sudah dicapai ya, 4168 sampai dengan 4185 ya, mungkin sudah dicapai, tetapi perlu juga diperhatikan bahwa ini masih posisi masih siang hari dan segala sesuatu masih bisa terjadi. Dan perlu diingat juga angka-angka di sini hanya merupakan hitung-hitungan saya, itu berupa sistematik ataupun secara matematis yang saya pelajari dan bukan suatu jaminan akan menghasilkan keuntungan ataupun profit. Jadi segala sesuatunya itu terletak pada keyakinan Anda semua. Dan di akhir perjumpaan sekali lagi selamat siang para traders. Selamat menjalankan rutinitas kalian maupun purchasing kalian. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian sebelum mengambil keputusan purchasing kalian. Dan tentunya channel ini akan kembali esok hari, yaitu tepatnya pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026 pada jam yang seperti biasa. Salam cuan, always profit, dan terima kasih.